Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, sebelum kita ngaji, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadi syafaat bagi teman kita yang mungkin saat ini masih dirundung sakit ya. Dan mudah-mudahan kita sekalian terjaga kesehatan kita, diberikan istiqomah, lancar urusan kita sekalian, dan diberikan rezeki yang cukup sebagai ibadah, sebagai bekal bagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pertemuan yang lalu kita ngaji fikih dan kali ini kita ngaji kitab An-Nawadir ya. Yang merupakan karangan atau buah karya taklif dari Syekh Qalyubi. Syekh Qalyubi ini emang seorang penulis yang lumayan produktif gitu ya. Banyak kitab-kitabnya, Hasyiah Qalyubi, terus dia juga membuat syarah Al-Jurumiyah, Isagoji dan seterusnya. Nah, salah satu kitabnya yang paling berharga ini ada, yang sangat berharga ini adalah kitab An-Nawadir ini. An-Nawadir yang secara bahasa kita artikan ya berarti An-Nawadir itu jamak dari nadir. Nadir itu adalah yang jarang. Jadi emang isinya kitab ini berisi tentang cerita-cerita, tentang hikayat-hikayat, kisah-kisah. Dan kalau kita tarik ke era kita sekarang ini, cerita-cerita yang ada di karya Qalyubi ini memang asing gitu ya. Asing. Rada aneh gitu, rada aneh, tapi memang ini maujud terjadi dalam lintasan sejarah para salafus saleh dulu kala ya. Baik teman-teman sekalian, malam ini kita ngaji tentang fi fadlis sabat, tentang keutamaan teguh. Komitmen, enggak goyah, ya, enggak tahan, enggak tergoda dengan rayuan dan seterusnya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna mubarizan minar Rum asarra jama'atan minal muslimin. Ya. Ada seorang namanya Mubaraz, yaitu dari Romawi. Waktu itu dia asarra jama'atan minal muslimin fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Radhiyallahu ta'ala anhu gitu ya. Jadi waktu itu Mubaraz dari bangsa Romawi ini asarra jama'atan minal muslimin. Jadi Mubariz ini menawan sekelompok orang-orang Islam. Ya. Fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala. Ya. Jadi ada seorang muslim dan sekelompok orang itu ditawan oleh orang Romawi, bangsa Romawi. Fa wasafa li kalbir Rum rajulun fihim qawiyyun hayubun. Ya. Dan kemudian orang Romawi ini, penguasa Romawi ini memperoleh gambaran, memperoleh laporan bahwa di tengah-tengah pasukan, di tengah-tengah kelompok, di tengah orang-orang muslim yang ditawan itu ya, fa wusifa li kalbir Rum, dan digambarkan pada kalbi ar-Rum ya, bangsa Romawi itu yang namanya adalah Nakfur. Itu rajulun fihim qawiyyun hayyubun. Bahwa di tengah pasukan-pasukan kaum muslimin itu ada seseorang yang dia sangat kuat sekaligus berwibawa di kalangan mereka. Ya. Jadi punya karisma yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang memang ada orang ya. Ada orang dengan kelebihannya masing-masing itu benar-benar berwibawa, karismatik gitu ya. Nah, pada orang Romawi ini diceritakan, ada gambaran, ada laporan lah, ya, raja, tuan raja, ternyata di tengah pasukan orang-orang Islam itu ada seseorang yang luar biasa,
Dia kuat, punya komitmen yang hebat dan berwibawa di kalangan mereka gitu. Ya. Akhirnya apa? Teman-teman sekalian, akhirnya sang raja Romawi tadi fada'a bihi liyarahu. Akhirnya apa? Sang raja tadi manggil orang itu supaya dia bisa melihat mana sih sebetulnya orang yang disebut sebagai orang yang kuat dan sekaligus berwibawa ini. Ya. Mana? Pengen ngelihat dia. Wa kana baina yaday kalbir rum silsilatun mamdudatun. Ya. Sementara di samping raja kalbir rum ini itu ada rantai mamdudah yang terbentang hatta la yadkhulu alaihi ahadun illa ala hayatir raqib. Ya. Jadi di samping untuk menuju raja Romawi itu ada rantai yang membentang sehingga orang kalau mau masuk memenuhi raja tadi dia harus dalam posisi ruku. Ya, bisa digambarin ya. Bisa kepaham ya. Jadi buat menuju ke raja itu ada satu rantai, ada satu apa namanya penghalang gitu. Yang orang kalau masuk ke situ harus dalam posisi ruku. Merangkak gitu ruku. Simbol penghormatan terhadap raja tadi. Jadi nggak boleh masuk ke raja tadi dengan apalagi apa namanya petantang petenteng ya. Tapi harus menemui dalam posisi ruku. Oh, luar biasa ini ya. Ngengsan gitu. Ruku gitu. Iya. Ah, iya. Sungkem. Iya, sungkem gitu. Ya. Nah, ini. Jadi la yadkhulu alaihi ahadun illa ala hayatir raqib. Jadi seorang yang mau masuk menemui raja itu, dia nggak bisa masuk kecuali dalam posisi ruku. Luar biasa ini. Falamma ra'aha ar-rajulu aba ayyadkhula ala kalbirru. Orang ini pasukan salah seorang apa namanya orang Islam ini yang ditawan tadi, begitu ngelihat posisi begitu, waduh, ya. Aba ayyadkhula ala kalbirru. Dia menolak, nggak mau saya masuk menemui kalbirrum ini. Kalau dalam posisi kita harus ruku, nggak mau dia, ya, nggak mau dia. Kahayatir raqir, seperti orang yang ruku, nunduk gitu ya, nunduk gitu, gitu ya, gitu. Nah itu. Nah, terus wa amara kalbur rumi birif'iha hatta yadkhul. Akhirnya begitu orang tadi, tokoh tadi, orang Islam tadi yang kokoh yang berwibawa tadi melihat itu dan dia menolak untuk masuk kalau dalam posisi itu, akhirnya sang raja tadi, Kalbir Rum tadi, memerintahkan kepada orang-orang sekitarnya, pesuruh-pesuruhnya supaya mencabut. Mencabut rantai tadi. Udah kalau gitu copot. Ya, copot. Sehingga orang itu bisa masuk. Luar biasa ini. Ya. Teman-teman sekalian, falamma dakhala alaihi takallama ma'ahu wa atala ma'ahul kalamu. Begitu orang tadi bisa masuk menemui Kalbur Rum, akhirnya dia ngobrol panjang gitu ya. Ngobrol panjang. Ya, faqala lahu Kalbur Rum. Akhirnya Kalbur Rum tadi yang disebutnya dengan Nakfur tadi menawarkan kepada orang Islam tadi berkata, udkhul fi dinina hatta ad'a hatami fi yadika wa u'tika wilayatar rum fataf'alu fiha. Ya, lebih baik masuklah ente ke dalam agama saya, agama kami. Ya, agama kami. Ya. Agama kami hatta ad'a hatami, ya, sehingga saya bisa menyerahkan cincin saya ke tangan engkau sebagai simbol penyerahan kekuasaan. Ya. Wa'utika wilayatur Rum, dan saya berikan sebagian wilayah Romawi dan silakan ente bebas bekerja di situ. Ente silakan atur kebijakan di situ. Pokoknya semaunya ente. Kenapa? Karena saya berikan sebagian wilayah Romawi kepada ente, kepada kamu. Ya.
Fataf'alu fiha ma tasya. Maka silahkan ente ambil kebijakan sesuai dengan yang ente yang kamu kehendaki. Nah, itu tawaran. Masuklah ente ke agama kita dan saya serahkan cincin saya ke tangan ente, ke jemari ente, dan kemudian bukan hanya itu, saya serahkan juga sebagian wilayah Romawi kepada ente, kepada kamu. Dan silakan kamu kuasai itu sesuai dengan kebijakan kamu. Wah, luar biasa ini. Ya. Faqala ar-rajul likalbir Rum. Akhirnya begitu dapat tawaran, dapat ajakan supaya memeluk agama mereka, akhirnya orang Islam ini mengatakan kepada kalbir Rum tadi, kam lirrumi minad dunya. Sebetulnya Romawi itu punya Waalaikumsalam. Masih sama CS ini? Oh iya. Tumben ini. Hah? Ada apa ini tumben bangun ini nih? Biasanya udah nongkrong duluan. Ya. Jadi ceritanya ada orang Islam yang ditawan, ya, oleh Romawi. Kemudian diceritakan bahwa di tengah-tengah pasukan itu ada seorang yang gagah perkasa, yang punya karisma besar. Akhirnya Raja Romawi itu penasaran, mana sih orangnya? Dipanggillah dia supaya saya bisa melihat. Ya. Dan untuk menemui raja tadi, dia nggak bisa, ada semacam rantai yang membentang, dan kalau orang mau menemui raja itu dia harus dalam posisi membungkuk kayak orang rukuk, karokit, kahayatir rukuk, gitu. Orang Islam itu nggak mau. Kalau gitu angkat rantai yang membelenggu itu. Akhirnya diangkat. Begitu menjumpai raja tadi, ngobrol panjang, akhirnya raja tadi menawarkan, masuklah kamu ke dalam agama kami, supaya kami serahkan cincin saya kepada kamu dan saya memberikan wilayah, sebagian wilayah Romawi untuk kamu kuasai. Silahkan kamu ambil kebijakan untuk membereskan sebagian wilayah Romawi itu. Sampai di situ tadi. Ya, mau dia ngomong. Akhirnya orang Islam tadi ngomong lagi. Emang sebetulnya, ya, faqala lahu kam lirrumi minad dunya. Sebetulnya aset kekayaan Romawi itu seberapa sih? Berapa banyak sih? Ya. Berapa wilayah yang diberikan sama saya itu sebetulnya? Berapa? Gitu ya. Luar biasa ini. Faqala sulusuha aw rubu'ha. Sepertiga wilayah Romawi atau seperempat dari wilayah Romawi itu. Ya. Mungkin kalau kita di Indonesia ini, kita berapa provinsi? Nah, sepertiga dari Indonesia, seperempat dari Indonesia itu diserahin ke ente. 27. Itu zaman SMP kita. 27. Sekarang udah banyak kali ya. Udah banyak. Berapa? Pak Sekda? 30 lebih. 30 lebih. Zaman SMP kita 80-an ya. Itu memang 27 ya. Waktu itu ya, gabung timur waktu itu masih kan ya. Nah ini Romawi tuh diserahin tuh sepertiga atau seperempat Romawi diserahin ke ente. Gitu. Faqala ar-rajul, akhirnya apa? Dengan tegas orang Islam ini mengatakan, "Lau kanatid dunya kulluha lahum mamlu'atun dhahaban wa jawahira wa atuha ilayya badalan an sima'i adhani yaumi ma qabiltuha." Oh, tegas lagi nih, luar biasa ini. Seandainya seluruh dunia ini, wah, luar biasa, yang di situ terisi dengan emas dan permata, dan kamu sekalian memberikan kepada saya sebagai ganti dari saya mendengar azan pada hari itu, nggak bakalan saya terima. Kalau misalnya
konsekuensinya saya harus berpindah agama. Seandainya seluruh dunia ini, dan dunia ini juga berisi emas, permata, ya, lalu semua itu diserahkan kepada saya. Kemudian saya nggak bisa ngedengar azan pada hari itu, nggak bakalan saya terima. Luar biasa. Jadi bukan hanya sepertiga Romawi, itu ya, seperempat Romawi, semua dunia, dan dunia itu berisi emas, permata. Dengan resiko saya lepas dari agama saya, sehingga saya nggak bisa ngedengar azan pada hari itu, nggak bakalan saya terima. Luar biasa ini. Silahkan bandingkan dengan sekarang, ya. Baru diiming-imingi anu aja udah goyah dia. Ini luar biasa ini. Ya. Nggak mau saya. Kalau harus saya beresiko sampai saya nggak bisa ngedengar azan pada hari itu. Enggak. Sekalipun saya dikasih dunia dan dunia itu berisi emas, permata, enggak bakal saya terima. Ya. Nah, begitu dia ngomong azan, faqala lahu kalburrum. Akhirnya kalburrum tadi mengatakan lagi, "Hei, wamal azan?" Apa azan itu apa sih? Wamal azan? Apa azan itu? Faqala, maka orang itu mengatakan, huwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan itu adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu secara singkat ya, dia menggambarkan itu. Faqala kalburrum. Akhirnya Raja Romawi tadi mengatakan, oh kalau gitu, innahu qad thabata hubbu Muhammadin fi qalbihi, fala yumkinuhu an yarji'a fi hadhihi as-sa'ah. Oh, rupanya cinta dia terhadap Muhammad ini sudah menghunjam, sudah kokoh, sudah melekat dalam dirinya luar biasa. Ya. Sehingga apa? Dalam hatinya itu, memang dalam hatinya cinta terhadap Muhammad sudah luar biasa menghunjam dalam hati dia. Fala yumkinuhu, sehingga apa? Sehingga tidak mungkin untuk menarik agamanya pada saat ini. Waduh, kayaknya udah nggak bisa ini mah. udah nggak bisa ngegoda dia. Ya, udah nggak bisa dia. Menggoda dia supaya dia beralih agama. Ya, bandingkan dengan sekarang, hanya dengan mie hanya dengan mie orang sudah jadi pindah agama. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Udah, kayaknya nggak mungkin ini. Kenapa? Karena cintanya terhadap Muhammad ini luar biasa, sudah menghunjam, sudah merasuk ke dalam hati. Nggak mungkin. Summa amara bi ayyudu'a qadru 'ala an-nar wa yudha'u fihi ma'u. Ya. Kemudian setelah itu nggak mempan, suruh ruku nggak mempan, suruh diberikan kekayaan juga nggak mempan, diberikan kekuasaan wilayah juga nggak mempan. Akhirnya apa? Akhirnya sang raja tadi memerintahkan kepada pesuruh-pesuruhnya, tolong siapkan suatu tempat, ya, katakanlah tempayan atau tembaga besar gitu. Di situ ada air dan di situ digarang pakai api. Ya. Jadi ada tempayan besar, digodok lah gitu ya, digodok. Apa air itu di atas tempayan besar itu. Ya. Waqala, seraya raja tadi mengatakan, idza ishtadda ghilyanuhu fa'alquhu fihi. Ya, tolong siapkan tempayan besar dan dibakar, dimasak di atas api gitu. Dan kalau mendidihnya sudah matang, sudah 100% gitu ya. 100 derajat Celcius. 100 derajat. Bisa lebih juga. Lebih dari, ada yang lebih 100 derajat. 120 ya. Nah, kalau mendidihnya sudah 100 derajat Celcius atau lebih, fa'alquhu, cemplungin dia. Lempar dia. Lempar dia. Udah. Kalau emang gak mempan begitu, sekarang siapkan tempayan besar berisi air, garang, masak, dan begitu air itu sudah mendidih 100 derajat Celcius atau lebih, fa'alquh, cemplungin dia di situ.
Fa'alu dzalika. Maka pesuruh-pesuruh Raja Romawi tadi melakukannya sesuai dengan apa yang dititahkan oleh sang raja tadi. Nah, teman-teman sekalian, maka apa yang kemudian terjadi? Walamma alquhu fihi qala bismillahirrahmanirrahim. Begitu orang itu dicemplungkan ke dalam api itu, maka dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau Nabi Ibrahim dulu apa itu? Dibakar. Lalu dia mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wiridnya itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, ini dia cukup bismillah, ya. Cukup bismillah. Apa yang kemudian terjadi? Wa dakhala min janibin wa kharaja min janibin akhar biqudratillahi ta'ala. Begitu dicemplungin di tempayan besar tadi, dia masuk ke situ dan ternyata dia bisa keluar dari sisi yang lain. Biqudratillahi ta'ala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fata'ajjabu min amrihi. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang termasuk raja tadi dan sekitarnya, orang-orang yang sekitar situ fata'ajjabu, kagum, takjub dengan hal itu. Dicemplungin, ya. Kemudian dia bisa keluar dari sisi yang lain. Waduh, kalau sekarang tempayan, artinya dari lubang yang lain. Kalau bahasa di sini min janibin ila janibin akhar. Masuk dari satu sisi, kemudian dia bisa keluar. Mungkin kalau sekarang viral kali ya. Jadi apa namanya? Luar biasa itu, ya. Biqudratillah, di sini biqudratillah, dengan kekuasaan Allah. Kalau kata orang sekarang masih iya. Kalau sekarang ya dibilang sihir. Viral ya, luar biasa. Gimana kan? Kebakaran mah pabakannya Allah. Enggak berarti TV itu dia kebakaran mah ini pabakannya. Luar biasa ini. Cerita nggak sampai di situ, masih lanjut ini. Fa'amara bihi kalbur rum ay yajlisa fi baitin muslimin wa yumna'u anhu at-ta'amu wasyarabu wa yulqa lahu lahmul khinziri wal khamru 40 yauman. Bukan hanya di situ, tapi kemudian Raja Romawi tadi, supaya dia didudukkan di suatu tempat yang gelap gulita, dan di situ wa yumna'u anhu at-ta'am wasyarab, dan jangan dikasih makanan dan minuman di situ. Ya, jangan dikasih makanan. Wa yumna'u, dan dicegah, terhalang dari dirinya, artinya nggak dikasih makanan, minuman di situ. Taruh dia di tempat yang gelap, mungkin sel ya, atau apa gitu. Selama 40 yauman, selama 40 hari. Dan bukan hanya itu, di samping gak dikasih makanan minuman, juga pada saat yang sama justru disodorin di situ daging babi. Daging babi dan khamar, arak, minum-minuman keras. Selama 40 hari. Udah, kalau emang gak mempan, luar biasa ini orang. Sekarang taruh dia di sel, katakanlah begitu ya, baitin muslim, tempat yang gelap, jangan dikasih makanan, jangan dikasih minuman, tapi kasih daging babi sama miras, minum-minuman keras. 40 yauman, 40 hari. Fa fa'alu dzalik. Akhirnya orang itu pun, para pesuruh itu pun melakukan hal yang dititahkan oleh sang raja tadi. Ya, falamma tammal 40 fatahu alaihi. Begitu sampai 40 hari, dibukalah pintu tempat yang gelap gulita itu. Fara'au jami'a ma alquhu lahu baina yadayhi lam ya'kul minhu syai'a. Ternyata begitu dibuka, teman-teman sekalian, ya, apa yang diberikan tadi, daging babi, kemudian miras, nggak disentuh apa-apa, dan dia sama sekali nggak makan sesuatu pun dari miras, dari daging babi tadi, ya.
lam ya'kul minhu syai'a. Sama sekali enggak makan. Ya. Faqalu, ya, akhirnya mereka pada tanya, kaifa la ta'kul minhu wa akalahu jaizun fi dini Muhammadin 'inda ad-darurah. Kenapa ente enggak makan itu? Kenapa? Ya. Bukankah makan semua itu pada saat darurat menurut agama Muhammad itu boleh? Ya? Kenapa ente nggak makan itu daging babi? Kenapa ente nggak makan, nggak minum itu miras itu? Kan kalau menurut agama Muhammad itu, kalau dalam posisi darurat itu kan dibolehkan. Kenapa ente nggak makan? Gitu. Mereka tanya begitu. Ya, kenapa? Karena emang masih utuh, sama sekali nggak disentuh makanan itu. Faqala lahu law akaltu minhu la farahtu. Akhirnya orang itu jawab, kalau saya makan pasti ente senang. Ya, pasti ente senang, bersukaria. Sementara wa inna ma aradtu ighadatakum. Sementara saya kepingin ente itu marah sama saya. Emang luar biasa ini. Ya. Kalau saya makan berarti ente senang karena jebakan ente kalian itu kena saya gitu. Ya, sementara yang saya inginkan supaya ente ini benar-benar marah sama saya. Faqala lahu kalbur rum. Ya, cerita bukan hanya sampai di situ, masih terus menampilkan sikap-sikap yang penuh dengan izzatul Islam wal muslimin. Ya, jadi enggak loyo ini orang Islam kalau ngelihat sosok begini. Akhirnya apa? Kalbur rum tadi mengatakan, haitsu lam ta'kul min dzalik fasjud li hatta ukhliya sabilaka wa sabila man ma'aka minal asar. Ya. Kalau emang ente sudah nggak mempan, nggak mau makan itu semua, kalau gitu sujud ente sama saya. Sujud ente sama saya, biar saya bisa membebaskan jalan pulang ente, jalan keluar ente dan orang-orang yang bersama ente semua. Ya. Kalau emang ente nggak mau makan itu, ya. Jadi tadi dibakar, direbus nggak mempan, ya. Ditaruh di tempat gelap, daging babi, miras itu nggak mempan. Kalau gitu kamu harus sujud kepada saya, supaya saya bisa memberikan jalan kepada kamu untuk saya bebaskan dan orang-orang yang bersama kamu. Apa jawaban dia? Nah, ini dia jawabannya. Faqala lahu, ya. Akhirnya apa? Orang itu mengatakan, inna sujuda fi dini Muhammadin la yajuzu illa lillahi ta'ala. Menurut agama Muhammad, kita nggak boleh sujud kecuali kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Masya Allah. Nah, akhirnya itu nggak mempan, menawarkan opsi lain. Faqala lahu kalbur rum. Akhirnya kalbur rum ini menawarkan lagi. Kalau gitu, qabbala yadayya hatta ukhliya anka wa amman ma'aka minal asar. Kalau gitu cium tangan saya. Kalau gitu ciumlah tangan saya. Supaya saya bisa membebaskan ente, kamu dan orang-orang yang bersama kamu. Ditawarin lagi nih. Ya udah, sujud nggak mau. Kalau gitu salaman saya sama saya. Nih, salaman gitu ya. Apa yang kemudian terjadi, teman-teman sekalian? Faqala lahu, inna hadza la yajuz. Ini juga nggak boleh. Ya. Ini juga nggak boleh illa lil abi aw lis sultanil adil aw lil ustad. Salaman juga mencium tangan itu nggak boleh. Kecuali mencium tangan bapak, ya, atau penguasa yang adil, atau kepada ustadz, atau kepada guru. Kata orang tadi. Wah lo. Faqala lahu, itu nggak mempan, akhirnya menawarkan lagi. Faqala lahu, qabbala jabhati. Kalau gitu udah cium kening saya. Cium kening saya. Ya, faqala lahu. Akhirnya orang tadi mengatakan lagi,
af'alu hadza bi syartin wahid. Boleh, saya siap melakukan ini tapi dengan satu syarat. Ya, tapi dengan satu syarat. Apalagi ini syaratnya ini? Ya, teman-teman sekalian, faqala lahu, ya. Akhirnya apa? Ya udah, if'al ma turid, ya. If'al kama turid. Ya udah kalau gitu udah terserah ente lah. Udah terserah ente. Apa syaratnya? Silakan kerjakan sesuai dengan apa yang ente mau. Udah silakan. Maunya apa ente silakan kerjain dah. Gitu ya. Akhirnya apa, teman-teman sekalian? Wa wada'a kammahu ala jabhatihi. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu meletakkan lengan bajunya di kening si kalburum tadi. Ya, kalburum tadi. Wa qabbalaha nawiyan taqbila kamihi. Dan dia mencium tangan kening si kalburum tadi dengan niat apa? Nawiyan, dengan niat takbila kamihi, dengan niat mencium. Hah? Dengan niat mencium lengan bajunya. Bukan nyium keningnya, bukan. Ini si Asad ini pinter ini, cerdik banget ini. Ini cerdik banget ini orang. Kalau gitu syaratnya apa? Syaratnya itu tadi. Syaratnya dengan satu syarat, saya dengan satu syarat. Syaratnya apa? Akhirnya apa? Raja tadi, kalburum tadi menawarkan, udah ente terserah maunya ente lah. Akhirnya orang itu, sang tokoh yang berwibawa ini melakukan mencium keningnya si kalburum tadi sambil meletakkan lengan baju dari orang itu. Dan dari situ niatnya apa? Niatnya nyium lengan baju dia, bukan semata-mata nyium kening kalburum tadi. Ya. Ini orang yang luar biasa ini. Ya. Ya, Bapak, teman-teman sekalian, akhirnya apa? Akhirnya fa khalla sabilahu wa man ma'ahu minal asara. Akhirnya apa? Dengan begitu maka si Raja Romawi tadi melepaskan orang tadi termasuk teman-temannya yang lain. Ya. Teman-temannya yang lain. Dengan mencium kening. Tapi sebetulnya niatnya bukan mencium kening si raja tadi, bukan. Tapi niatnya mencium lengan baju. Ini luar biasa ini. Ya, bukan hanya itu. Bukan hanya dibebaskan tawanan Islam tadi, Muslim tadi, tapi wa'atahu malan katsiran. Tapi juga diberikan harta kekayaan yang banyak. Udah dibebasin, dikasih juga harta, dikasih juga kekayaan yang banyak, malan yang banyak. Ya, ini luar biasa. Cerdiknya ini. Wa kataba ila Umar radhiyallahu anhu. Dan kemudian sambil dibebaskan, sambil dikasih harta yang berlimpah, dia nulis nitip surat untuk Umar bin Khattab. Ya. Apa tulisannya? Lau kana hadzal rajul fi biladina ala dinina lakinna na'taqidu ibadatahu. Aduh, seandainya orang ini hidup di negeri kami, ada di negeri kami, aduh, luar biasa ini. Dan memeluk agama kami, luar biasa ini orang. Tapi saya yakin memang saya yakin akan ibadah dia. Nggak bakalan mungkin itu terjadi. Ya, nggak bakalan mungkin itu terjadi. Ini hanya semacam harapan raja tadi kepada Umar bin Khattab, tulis surat kepada Umar bin Khattab. Cuma semacam hayalan ya, fantasi gitu ya. Aduh, kalau orang kayak begini nih hidup di negeri kami sambil memeluk agama kami, waduh, menjadi aset yang luar biasa gitu ya. Menjadi tokoh yang luar biasa, pasti memberikan perubahan terhadap bangsa itu. Ya. Tetapi ya udahlah, kami yakin akan ibadah dia. Nggak mungkin, sesuatu yang nggak mungkin, kira-kira begitu. Nah, teman-teman sekalian, falamma jaa ila Umar radhiyallahu anhu qala lahu. Akhirnya begitu sampai kepada Umar bin Khattab, maka Umar mengatakan atau menjawab, la takhtassu bil mali wahdaka bal syarik fihi ahla madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan hanya harta itu dikhususkan untuk kamu sendiri, ya. Tapi sertakanlah penduduk Madinah, penduduk kota Rasulullah SAW. Dan akhirnya raja tadi pun dan Raja Kalburum tadi melakukan apa yang disarankan oleh Umar bin Khattab. Nah, teman-teman sekalian, narasi ini, hikayat ini memberikan pelajaran yang luar biasa tentang arti komitmen, arti teguh, arti istiqomah ya. Istiqomah itu luar biasa. Dan memang kalau kita amati banyak orang-orang besar, orang-orang sukses itu sebetulnya mereka bisa meraih prestasi itu karena buah dari keteguhan mereka. Kita lihat Pak Onan ya. Kita lihat Pak Onan, kalau Pak Onan itu kita pindahin lagi, boro-boro berbuah. Mati bisa gitu ya. Tapi karena kita istiqomah, karena kita teguh, ya maka itu memberikan hasil yang luar biasa. Maka apa yang dilakukan oleh orang Islam tadi yang sejaman dengan Umar bin Khattab tadi, ini memberikan pelajaran yang luar biasa tentang arti dari sebuah komitmen, keteguhan. Diiming-imingi sama sekali dia nggak mempan. Nah, mungkin sekarang ini kita butuh pada orang-orang tokoh-tokoh yang seperti ini. Bukan hanya di masyarakat kita, tapi secara umum di negeri kita juga. Kita membutuhkan tokoh seperti ini ya. Bagaimana dia tahan banting, bagaimana dia nggak tergoda dengan iming-iming gitu. Nggak tergoda dengan iming-iming. Apalagi dunia. Bahkan dengan segala macam rayuan-rayuan. Maut sekalipun. Dia nggak mau. Kira-kira ada nggak ya orangnya begini ini sekarang ini? Masih ada nggak ini kira-kira orang yang gitu ya? Siapa aja? Ketua KPU. Yang mulia. Apa? Iya. Hasil. Gitu. Itu sampai sebegitunya ya? Iya. Nanti kan kalah ya. Misal ya gitu ya. Seumur hidup kali ya. Misal seumur hidupnya. Jadi itu itu buah dari keteguhan, buah dari istiqomah, dan memang kalau kita amati juga ayat itu kan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu kekuatan istiqomah di situ. Dan istiqomah itu digambarkan oleh Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami itu adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka turunlah malaikat yang memberikan kabar gembira kepada mereka, jangan takut kamu dan jangan bersedih, ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kamu dengan surga, ya, yang dijanjikan untuk kamu sekalian. Itu buah dari istiqomah. Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita dalam kadar yang seberapapun gitu ya, mudah-mudahan kita istiqomah, nggak tahan terhadap gempuran, goncangan, caci makian, bully gitu ya, ejek-ejekan, bodoh amat lah. Kenapa? Karena tujuan kita memang bukan karena manusia kan, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah perkumpulan yang dirahmati oleh Engkau ya Allah, dan jadikanlah kesudahan setelah kajian ini sebagai kesudahan yang dijaga oleh Engkau ya Allah ya Rabb. Allahumma la tada' lana fina dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la waladan illa aslahtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha. Ya Allah, jangan Kau biarkan di antara kami dosa kecuali Engkau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan di antara kami aib kecuali Engkau tutup ya Allah. Jangan Kau biarkan di antara kami galau kecuali Engkau hilangkan ya Allah. Jangan Kau biarkan di antara kami sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Jangan Kau biarkan di antara kami bodoh kecuali Engkau ajarkan ya Allah. Jangan Kau biarkan di antara kami anak kecuali Engkau jadikan anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jangan Kau biarkan di antara kami hajat dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi ya Allah ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diganti murid. Itu waktu di villa gimana itu jadinya? Channel diganti. Channel villa sekarang mah. Kemudian kedinginan. Ini kunci siapa ini? Oh siapa? Di mana? Villa mana murid? Ini Apa punya villa sendiri itu? Mau Milo? oh tiga bayangin. Iya, kalau tweetnya ketua yang Amerika habis ceramah kan jadi khotbah. Iya. Khotbahnya waktu Idul Adha presiden kan mengatakan apa?